Naiknya Lucky Luciano ke puncak adalah titik balik dalam sejarah kejahatan terorganisir. Dia bukan cuma seorang mafia, tapi arsitek yang merombak cara kerja dunia hitam. Sebelum dia berkuasa, para gangster sibuk bertarung soal wilayah dan kekuasaan. Seringkali lebih fokus pada konflik internal ketimbang bisnis. Tapi Luciano mengubah semua itu dengan membentuk sebuah komisi, yaitu semacam dewan direksi mafia. Dia memastikan bahwa setiap keputusan besar harus disepakati bersama, bukan ditentukan oleh satu bos saja. Hasilnya, mafia berubah dari sekedar kumpulan geng liar menjadi sindikat kriminal paling terorganisir di Amerika. Chapter 1. Awal mula seorang legenda. Luciano lahir dengan nama Salvatore di Siena, di sebuah kota kecil di Sisilia yang bernama Lelcara Friedi. Tanggal lahirnya masih jadi perdebatan, antara tanggal 11 atau 24 November tahun 1896. Saat berusia 9 tahun, keluarganya pindah ke Amerika dan menetap di Lower East Side, New York. Luciano sempat sekolah, tapi keluar di usia 14 tahun dan bekerja sebagai juru tulis di perusahaan pelayaran. Masalahnya, gaji $5 seminggu terasa terlalu kecil dibandingkan uang besar yang bisa dia dapatkan dari jalanan. Bahkan sebelum remaja, Luciano sudah akrab dengan dunia kriminal. Pada usia 10 tahun, dia pertama kali ditangkap karena mencuri di toko. Di sekolah, dia menjalankan bisnis perlindungan untuk anak-anak Italia dan Yahudi, memastikan mereka aman dari geng lain, tentu saja dengan bayaran. Tapi yang benar-benar membuka matanya adalah ketika dia menang besar dalam permainan dadu, membawa pulang lebih dari $240 dalam satu malam. Sementara, pekerja biasa hanya menghasilkan beberapa dolar dalam seminggu. Saat itu dia sadar, bekerja jujur bukan untuknya. Sebagai remaja, Luciano bergabung dengan geng Five Points yang menguasai Lower Manhattan. Di sana, dia bertemu dengan orang-orang yang kelak menjadi legenda mafia, seperti Johnny Torrio, Vito Genovese, dan Frank Costello. Luciano mulai membangun namanya lewat bisnis perlindungan, prostitusi, dan sesekali menjual narkoba. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang remaja Yahudi yang nantinya menjadi partner terbesarnya dalam dunia kejahatan. Dia adalah Meyer Lansky. Lansky punya otak bisnis yang tajam, dan bersama mereka mulai menyusun strategi untuk membangun mafia yang lebih modern. Kenapa Luciano dipanggil Lucky atau Lucky? Asal-usul julukan Lucky masih jadi misteri. Bisa jadi karena keberuntungannya di meja judi, atau karena dia selalu lolos dari jerat hukum meskipun berkali-kali ditangkap. Ada juga yang bilang itu karena dia selamat dari upaya pembunuhan brutal. Dia diculik, dipukuli habis-habisan, lalu lehernya digorok. Tapi keajaiban terjadi, dia tetap hidup meskipun dengan bekas luka di leher dan mata yang sedikit terkulai. Nama depannya pun berubah. Awalnya dia dipanggil Salvatore, tapi dia lebih suka dipanggil Charles karena tidak ingin dipanggil Sal atau Sally yang menurutnya terlalu feminim. Chapter 2. Naik ke puncak kekuasaan. Tahun 1920, saat Amerika memasuki era larangan, Luciano sudah bekerja untuk salah satu bos mafia paling ditakuti di New York. Dia adalah Joe Masseria, alias Joe the Boss. Tapi yang benar-benar membentuk pemikirannya adalah Arnold the Brain Rothstein, seorang gangster Yahudi yang mengajarinya bahwa bisnis kriminal harus dijalankan seperti perusahaan profesional. Namun tidak semua gangster Italia suka dengan cara Luciano. Beberapa mafia lama membenci kedekatannya dengan penjahat Yahudi seperti Lansky dan Rothstein. Mereka juga menganggap bahwa hanya orang Italia aslilah yang bisa berkuasa di dunia mafia. Tapi Luciano punya visi yang berbeda. Dia melihat bahwa mafia lama sudah ketinggalan zaman. Jika mereka ingin tetap bertahan dan berkembang, mereka harus berubah. Dan bagi mereka yang menolak perubahan, Luciano sudah menyiapkan rencana lain. Chapter 3. Perang Mafia yang Mengubah Segalanya. Akhir tahun 1920-an, dunia kriminal New York berada dalam kekacauan. Dua bos besar, Joe the Boss Masseria dan Salvatore Maranzano, bertarung habis-habisan dalam perang brutal yang dikenal sebagai Perang Castellamarese. Ini bukan sekedar persaingan bisnis, tapi pertarungan mematikan untuk menentukan siapa yang akan menjadi bos dari semua bos. Namun, di balik layar, para bawahan mereka mulai merasa muak. Mereka sadar, selama masih ada satu orang yang berkuasa di atas yang lain,
perang tidak akan pernah berakhir. Mereka lelah bertarung untuk kepentingan bos-bos tua yang lebih sibuk mempertahankan kekuasaan daripada mencari cara untuk menghasilkan uang. Mei 1929, pertemuan rahasia di Atlantic City. Sejumlah gangster top berkumpul di Atlantic City untuk membuat rencana besar. Yang hadir adalah Al Capone dari Chicago, Santo Trafficante dari Florida, serta mafia dari New Jersey, Philadelphia, dan Detroit. Tentu saja, New York mengirimkan perwakilan terbanyak termasuk mafia Italia, Yahudi, dan Irlandia. Tapi ada dua orang yang tidak mereka undang. Mereka adalah Masseria dan Maranzano. Kenapa? Karena mereka tidak akan pernah menyerahkan kekuasaan secara sukarela. Satu-satunya solusi adalah mereka harus disingkirkan. Rencana pertama adalah menyingkirkan Joe Masseria. Luciano yang saat itu masih Letnan Masseria diam-diam membuat kesepakatan dengan Maranzano untuk mengkhianati bosnya sendiri. Pada 15 April 1931, Masseria ditembak mati di restoran oleh geng yang diduga berisi Vito Genovese, Bugsy Siegel, dan Albert Anastasia. Kini, Maranzano berdiri sebagai bos tertinggi, dan salah satu langkah terbesarnya adalah membentuk 5 keluarga, struktur organisasi mafia yang bertahan hingga hari ini. Dia juga menciptakan sistem perangkat mafia, termasuk bos, wakil bos, capo regime atau letnan, dan prajurit biasa. Nama yang dia berikan adalah La Cosa Nostra. Tapi Maranzano terlalu naif jika menganggap Luciano akan puas menjadi orang kedua. Dia mulai curiga bahwa Luciano terlalu ambisius dan berbahaya. Maka, pada September 1931, Maranzano merencanakan pembunuhan terhadap Lucky Luciano. Namun, Luciano lebih cepat. Pada 10 September, sekelompok pria bersenjata menyelinap ke kantor Maranzano dan menembaknya hingga tewas. Luciano tidak hanya menyingkirkan bos selamanya, tapi juga menghabisi semua loyalis Maranzano yang menolak perubahan. Dengan 2 bos besar mati, Luciano kini bisa mengambil alih kekuasaan. Tapi, alih-alih menyebut dirinya bos dari semua bos, dia memilih jalur yang lebih cerdas. Dia membentuk komisi mafia, semacam badan pengatur yang memastikan setiap keputusan penting didiskusikan oleh para bos besar, bukan hanya ditentukan oleh satu orang. Secara teori, semua bos punya suara, tapi dalam praktiknya, Luciano tetap menjadi pemimpin de facto. Chapter 4: Membangun Kekaisaran Kejahatan. Sekarang Luciano benar-benar berkuasa. Dia menjalankan bisnis penyelundupan alkohol, perjudian, pemerasan, prostitusi, dan narkoba, hingga mengendalikan serikat pekerja dan berbagai industri lainnya. Untuk mengelola ini semua, dia menunjuk Vito Genovese sebagai wakil bos, Frank Costello sebagai consigliere atau penasihat, dan Meyer Lansky sebagai ahli keuangan dan strategi. Bersama rekan-rekannya, Luciano juga membentuk gaya hidup mafia modern. Mereka menggunakan jas-jas mahal, kemeja sutra, dan restoran mewah, dan juga klub malam kelas atas. Sebuah citra yang kini jadi ikon di film-film gangster. Tapi semua ini menarik perhatian yang salah. Salah satu musuh terbesarnya adalah jaksa yang bernama Thomas Dewey, yang bertekad untuk menjatuhkan Luciano. Thomas Dewey tahu bahwa menarikkan bisnis legal biasa seperti penyelundupan atau pemerasan terlalu sulit. Jadi dia mengincar celah yang lain. Dia menyelidiki jaringan prostitusinya Luciano. Dengan strategi yang baru, Dewey melakukan ratusan penggerebekan, menangkap mucikari dan para wanita penghibur, lalu menekan mereka untuk bersaksi. Salah satu yang paling berperan dalam kasus ini adalah Eunice Carter, salah satu jaksa wanita kulit hitam pertama di New York. Dia berhasil melacak uang yang mengarah langsung ke Luciano. Kini, Luciano menghadapi ancaman yang lebih besar dari perang antar geng, yaitu hukum Amerika Serikat. Pada Maret 1936, jaksa Thomas Dewey dan Eunice Carter akhirnya punya cukup bukti untuk menjatuhkan Lucky Luciano. Saat itu, Luciano menginap di Waldorf Towers dengan nama samaran Charles Rose. Tapi ketika dia mendapat bocoran bahwa detektif sedang dalam perjalanan untuk menangkapnya, dia langsung kabur. Dia lari ke Philadelphia, meminjam uang dan mobil baru, lalu melanjutkan pelarian ke Cleveland, Ohio,
sebelum akhirnya naik kereta ke Hot Spring, Arkansas, tempat yang menurut Luciano cukup aman untuk bersembunyi sampai situasi mereda. Tapi rencana itu gagal total. Luciano dikenali dan ditangkap pada awal April. Mulai dari sana, pertempuran hukum dimulai. Dewey berhasil mengekstradisinya kembali ke New York, dan Luciano resmi didakwa dengan lebih dari 60 tuduhan prostitusi paksa. Pada Mei 1936, persidangan dimulai. Kasus terhadap Luciano sangat kuat. Dewey memaparkan bagaimana Luciano punya koneksi ke berbagai penjahat kelas kakap, bagaimana dia tetap kaya meskipun hanya melaporkan pendapatan resminya sebesar $22.500 per tahun, dan bagaimana dia tetap berkuasa meskipun tak pernah terlihat di garis depan kejahatan. Pada tanggal 8 Juni 1936, juri menjatuhkan vonis bersalah atas semua 62 dakwaan. Terlepas dari segala upaya suap, ancaman hingga percobaan pembunuhan terhadap Thomas Dewey, Luciano tetap kalah. Hakim menjatuhkan hukuman 30 hingga 50 tahun penjara, hukuman terberat yang pernah diterima bos mafia pada saat itu. Tapi apakah ini berarti akhir bagi Luciano? Tidak juga. Meski dibalik jeruji, dia tetap menjalankan operasinya dengan bantuan Frank Costello dan Vito Genovese. Namun, setelah sadar bahwa dia tidak akan keluar dalam waktu dekat, Luciano akhirnya menyerahkan kekuasaan kepada Costello. Tentu saja, Genovese tidak senang. Dia mengincar posisi itu untuk dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun di penjara, Luciano tetap menjadi figur berpengaruh. Hingga akhirnya datang kesempatan tidak terduga pada Perang Dunia Kedua. Februari 1942, sebuah kapal laut Prancis bernama SS Normandy terbakar dan tenggelam di pelabuhan New York. Penyebabnya tidak jelas, tapi pemerintah Amerika Serikat pada waktu itu sangat panik. Khawatir ini adalah aksi sabotase dari mata-mata musuh. Pemerintah mencoba menyelidiki pekerja di dermaga, tapi gagal mendapatkan informasi yang berharga. Jadi mereka memutuskan untuk berpikir lebih strategis. Mereka bekerja sama dengan para mafia. Mafia telah mengendalikan dermaga New York selama puluhan tahun. Jadi siapa yang lebih tahu seluk-beluknya selain mereka? Nah, maka dimulailah Operasi Dunia Bawah. Kolaborasi rahasia antara Angkatan Laut Amerika dan para mafia. Tujuannya tentu saja untuk mengagalkan sabotase, mencegah pemogokan buruh, dan membantu agen pemerintah yang menyamar. Lagi-lagi, Luciano kembali beraksi. Awalnya, pemerintah hanya bekerja dengan Joseph Lanza, seorang mafia tingkat menengah yang mengendalikan pasar ikan Fulton. Tapi Lanza memberi saran yang lebih besar. Ajak bicara bos yang sebenarnya. Dia adalah Lucky Luciano. Luciano yang sudah 6 tahun di penjara setuju membantu. Sebagai gantinya, dia dipindahkan ke penjara yang lebih nyaman. Hasil dari Operasi Dunia Bawah ini masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Beberapa teori bahkan menyebut mafia sendiri yang membakar Normandy agar pemerintah terpaksa meminta bantuan mereka. Yang jelas, setelah perang usai, Luciano mengajukan banding untuk keringanan hukuman dengan alasan jasanya selama perang. Thomas Dewey yang kini menjadi gubernur New York akhirnya menyetujuinya. Tapi ada satu syarat, Luciano akan dideportasi ke Italia dan dilarang kembali ke Amerika. Pada 9 Februari 1946, Luciano dikawal oleh petugas imigrasi ke kapal barang Laura Kane. Ada rumor bahwa malam sebelum keberangkatan, Meyer Lansky dan kawan-kawan menyuap penjaga agar bisa mengadakan pesta perpisahan kecil di kapal dengan champagne, makanan mewah, dan tentu saja para wanita cantik. Namun, laporan resmi polisi dan FBI menyatakan bahwa hal itu tidak pernah terjadi. Benar atau tidak? Hanya orang-orang di sanalah yang tahu. Nah, pada tanggal 10 Februari tahun 1946, Luciano meninggalkan Amerika untuk selamanya. Tapi, meski berada di Italia, dia tidak berniat menyerahkan kendali atas kerajaan kriminalnya. Tujuan berikutnya adalah Kuba. Mafia melihat Kuba sebagai ladang uang baru untuk perjudian, prostitusi, dan narkoba.
Meyer Lansky sudah mulai menjalankan bisnis di sana, dan mereka butuh seseorang yang bisa mengawasi operasi secara langsung. Jadi, Luciano pun mulai menyusun rencana berikutnya. Pada Desember 1946, para bos mafia menggelar pertemuan rahasia di Hotel Nasional Havana, Kuba. Ini seperti pertemuan di Atlantic City pada tahun 1929, tapi kali ini dengan agenda yang jauh lebih serius. Mereka membahas perdagangan narkoba, proyek kasino mafia di Las Vegas, dan satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah nasib Bugsy Siegel yang dianggap sudah keterlaluan karena menyanyiakan uang mereka. Lucky Luciano yang waktu itu sudah diusir dari Amerika datang ke Kuba dengan cara yang cukup cerdik. Dia tidak mau pemerintah Amerika tahu keberadaannya, jadi dia melakukan perjalanan memutar lewat Amerika Selatan sebelum akhirnya tiba di Havana dengan identitas palsu. Tapi ada masalah lain yang perlu dia atasi, persaingan di dalam kelompoknya sendiri. Frank Costello dan Vito Genovese sama-sama mengincar posisi puncak. Genovese bahkan sempat mendekati Lucky dan menyarankan agar Luciano menjadi bos dari semua bos, secara simbolis. Sementara dia yang mengendalikan operasi di New York. Jawaban Lucky, "Tidak ada bos dari semua bos, saya nolak, itu di depan semua orang. Kamu kerja buat saya, dan saya belum pensiun. Jangan pernah ngomongin ini lagi kalau kamu masih mau bernafas." Pesan itu sangat jelas, tapi tetap saja pengaruh Luciano mulai melemah, apalagi ketika pemerintah Amerika tahu dia ada di Kuba. Februari 1947, Amerika memaksa Kuba untuk menangkap dan mendeportasi Luciano dengan menghentikan semua pengiriman obat-obatan legal ke negara itu. Hasilnya, polisi Kuba langsung menangkap Lucky dan mengusirnya kembali ke Italia. Ada rumor bahwa sebenarnya Genovese lah yang memberitahu pemerintah Amerika tentang keberadaan Lucky Luciano. Setelahnya dia kembali ke Italia, Luciano tetap tidak bisa diam. Dia masih mengendalikan perdagangan narkoba dan menjadi penghubung antara mafia Amerika dan Sisilia. Tapi kali ini, dia benar-benar diawasi ketat. Pada tahun 1949, dia dilarang masuk ke Roma. Tahun 1952, paspornya dicabut. Tahun 1954, dia bahkan tidak boleh meninggalkan Napoli tanpa izin. Sementara itu di New York, Vito Genovese akhirnya bertindak. Tahun 1957, dia menyuruh orang untuk membunuh Frank Costello. Serangannya gagal, tapi cukup untuk membuat Costello mundur dan membiarkan Genovese mengambil alih kekuasaan. Tidak hanya itu, sekutu Genovese, Carlo Gambino juga menyingkirkan bos besar lainnya, Albert Anastasia, dan mengambil alih kendali. Dalam sekejap, Luciano kehilangan dua sekutu terkuatnya, dan pengaruhnya makin merosot. Luciano masih mencoba bertahan. Dia bahkan berpikir untuk membuat film tentang hidupnya, tapi proyek itu tidak pernah terwujud. Pada tanggal 26 Januari 1962, dia berada di Bandara Napoli, menunggu seorang produser film. Ketika tiba-tiba dia terkena serangan jantung dan meninggal di tempat. Dia meninggal pada usia 64 tahun. Meskipun dia dideportasi, jenazah Luciano akhirnya dikembalikan ke New York untuk dimakamkan. Dampaknya pada dunia kejahatan terorganisir masih terasa sampai sekarang. Dia bukan hanya seorang gangster, dia adalah arsitek kejahatan modern. Nah, kalau kamu suka video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.